ya udah males-malesan aja. Enggak, sama aja bohong. Woi, orang-orang Indonesia pada pergi nih ke Carita liburan. Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius, gue adalah seorang psikolog yang suka bermain dengan make up. Nah guys, ini kan sekarang berarti udah mulai masuk minggu kedua ya untuk anjuran stay at home atau work from home atau ya di rumah aja lah pokoknya gitu. Nah gimana sih kabar kalian sebenarnya? Silahkan komen di bawah dong, gue pengen tahu nih kabar kalian gimana. Yang pasti semoga dimanapun kalian berada, semoga apapun yang kalian lakukan, kalian tetap terhindar dari penyakit-penyakit atau dari virus-virus yang sekarang lagi jadi pandemi global ini ya. Dan semoga kalian tetap sehat-sehat aja dan stay safe and stay healthy juga. Kebijakan stay at home ini tentu aja ada tujuannya guys. Yang pertama untuk menekan angka penularan atau angka penyebaran dari si virus ini. Jadinya ya udah di rumah aja karena kita membatasi kontak dengan orang-orang tertentu aja. Kita nggak berkeliaran dengan orang-orang yang kita nggak tahu. Jadi kita nggak tertular dengan orang-orang yang belum tahu kondisi mereka atau kita yang belum tahu kondisi kita juga tidak menularkan ke orang lain juga. Sehingga virus itu jadi susah menyebar. Nah, yang kedua ini adalah kesempatan juga untuk kita membuild up atau membangun sistem imunitas atau daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita tuh siap atau tubuh kita tuh bisa untuk melawan virus-virus atau bakteri-bakteri atau hal-hal asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tapi gimana sih perasaan kalian kalau misalkan kalian udah tahu nih bakal diisolasi, bakal dibatasi pergerakannya selama 2 minggu ke depan gitu. Coba deh kita ngaca dulu ke 1 minggu ke belakang kemarin. Gimana sih perasaan kalian kalau misalkan kalian seminggu itu udah di rumah aja terus secara konsisten di rumah terus melakukan segala kegiatan di rumah terus, apa perasaan kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Pasti deh ada perasaan-perasaan kayak bosen, bete, galau, cemas, terus pengen jalan tapi kok gimana gitu. Pasti ada perasaan-perasaan gitu yang muatannya mostly negatif sih sebenarnya. Perasaan-perasaan yang negatif seperti itu sebenarnya malah bisa bikin tubuh kita jadi daya tahannya jadi kurang gitu. Jadi tujuan awalnya untuk stay at home itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita bisa perang lawan penyakit. Tahu-tahu karena ada perasaan-perasaan itu yang konsisten muncul jadi kurang. Nah jadi tujuan awalnya tuh nggak tercapai deh sebenarnya. Nah, makanya gue buat video ini supaya gue pengen kasih inspirasi ke kalian, pengen kasih sesuatu ke kalian supaya kalian tahu apa yang bisa dilakukan ketika kalian lagi stay at home. Tips pertama guys dari gue adalah stay aktif atau tetap aktif. Bukan berarti guys ya kalau misalkan kalian dikasih kesempatan selama 14 hari nih untuk kerja dari rumah, untuk stay at home, bukan berarti kalian menggunakan waktu itu untuk bermalas-malasan, untuk tidur-tiduran, untuk take a break dari stresnya kehidupan dunia, stresnya kehidupan pekerjaan. Ya udah jadi kalian istirahat aja 14 hari. Nggak kayak gitu ya guys. Dan itu juga bukan waktu untuk liburan. Ingat tadi supaya nggak menularkan dan nggak ditularkan. Bolehlah sehari 2 hari kalian ambil waktu untuk take a break. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan sampai keterusan sampai ke hari keberapa gitu kalian masih ya udah malas-malasan aja. Enggak. Sama aja bohong gitu. Jadinya kalau misalkan kalian tidur-tiduran terus, kalian malas-malasan terus, sama aja imunitas tubuh kalian tuh tidak terpacu atau tidak terstimulasi untuk keluar, untuk jadi lebih kuat gitu. Jadi stay aktif. Stay aktif tuh gimana? Tetap mengerjakan aktivitas seperti biasa. Yang work from home pasti ya jam 8 atau jam 9 sampai sore pasti akan kerja walaupun dari rumah. Kemudian juga ambil waktu untuk exercise atau misalkan olahraga. Ya bisa lah kalian lihat dari YouTube walaupun nggak bisa nge-gym gitu ya. Bisa lah kalian lihat dari YouTube senam-senam singkat atau misalkan exercise yang singkat gitu. Bisa lah. Cobalah untuk melakukan exercise gitu ya minimal 5 hari seminggu gitu. Kemudian juga kerjaan lain kayak misalkan ngepel, nyapu, nyuci baju dan sebagainya, kerjaan-kerjaan rumah tangga yang mungkin selama ini kalian nggak sempat lakukan. Nah, kenapa harus stay aktif? Karena dengan stay aktif, kita berkeringat, kita mengeluarkan hormon yang namanya dopamin, dan hormon itu sebenarnya bisa berfungsi atau membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi ingat, 14 hari bukan untuk malas-malasan, tapi untuk stay aktif. Tips nomor 2 untuk mengurangi perasaan bosan dan mencegah perasaan-perasaan negatif itu muncul adalah coba deh lihat ke belakang, lakukanlah apa yang mungkin udah lama kalian gak lakukan karena terbentur oleh waktu atau kesempatan. Nah, sekarang adalah kesempatannya untuk kalian melakukan lagi hal-hal yang udah lama kalian rindu-rindukan untuk lakukan nih. Atau misalkan lakukan hal-hal baru yang memang kalian pengen banget untuk lakukan tapi belum ada waktunya, belum ada kesempatannya. Misalnya kayak misalkan kalian pengen belajar sesuatu
pengen main saham tapi pengen belajar saham dulu ya udah lihat di YouTube kan pasti lebih banyak nih kesempatannya untuk nonton YouTube gitu. Lihat di YouTube, download buku-buku yang tentang saham dan sebagainya, dan kalian belajar dari rumah kayak gitu. Atau misalkan pengen belajar baking nih, kalian bisa lihat tutorial bakingnya di YouTube, atau misalkan baca buku, download buku dari internet gitu, kemudian kalian terapkan gitu di dapur. Dan itu kan lebih leluasa ya, karena kalian waktunya lebih banyak di rumah. Nah, siapa tahu dengan hal-hal kecil kayak gitu, kalian bisa menemukan hobi baru, kalian bisa menemukan kegemaran baru, tentunya kalian juga bisa menerapkan atau membuat suatu kebiasaan yang baru gitu. Dan dari hal kecil itu bisa jadi hal-hal yang gede loh. Misalnya karena kegemaran kalian ternyata di sini gitu, itu bisa menjadi purpose of life kalian, atau bisa membentuk suatu tujuan hidup kalian yang mungkin selama ini kalian cuma kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari doang. Ternyata ada hobi baru yang sekarang digemari, yang sekarang dijalankan. Wah, ini nih kayaknya tujuan hidup gue. Siapa tahu. Tips nomor 3, social distancing doesn't mean you stop socialize with other people. Jadinya dengan ada social distancing ini bukan berarti kalian stop koneksi ke orang lain gitu. Enggak. Kita sebagai manusia tetap butuh koneksi dengan orang lain. Jadi, tetaplah ngobrol dengan orang lain. Kan masih banyak nih media-media yang bisa digunakan untuk bisa koneksi dengan orang lain. Misalnya ada media chatting, media telepon, kemudian video call dan sebagainya. Tetaplah kontak-kontak dengan teman-teman kalian, dapatkan dukungan dari teman kalian juga mendukung mereka juga. Terus kemudian kontak-kontak dengan keluarga-keluarga yang lama, atau misalkan ya sekedar aja untuk membangun kembali hubungan dengan keluarga inti ya di rumah gitu ibaratnya. Tips nomor 4 dari gue, coba deh kalian batasi arus informasi yang masuk ke kepala kalian. Nah, di situasi krisis gini, di situasi pandemi kayak gini, pasti banyak banget media-media yang memberitakan macem-macem gitu. Range beritanya tuh dari yang positif banget sampai dari yang negatif banget gitu. Nah, itu kan bisa membuat kalian makin cemas, bisa membuat kalian kayak merasa marah, bisa membuat kalian merasa, gemes gitu, gak sabaran dan sebagainya. Dan tentu aja perasaan-perasaan itu bisa menurunkan tingkat daya tahan tubuh kalian gitu. Jadinya, kalau misalkan kalian tahu kalian bakal gemes, kalian tahu kalian bakal cemas dengan informasi-informasi tertentu, coba deh batasin informasi tersebut. Misalnya, kan sekarang nih tiap hari akan ada update nih, jumlah pasien yang negatif berapa, jumlah pasien yang positif berapa, yang meninggal berapa, dan sebagainya. Kalau misalkan kalian cemas dengan itu, ya udah nggak usah dilihat informasi-informasi tersebut. Kemudian, kalau misalkan kalian mudah marah, mudah tersulut misalnya, terus ada informasi bahwa, woi, orang-orang Indonesia pada pergi nih ke Carita liburan, orang-orang Indonesia pada keluar-keluar nih, ya udah, nggak usah dilihat tuh informasi-informasi yang kayak gituan, dikunci aja tuh informasi-informasi yang kayak gituan, fokus ke informasi-informasi positif yang mungkin kalian butuhkan. Misalnya, tingkat kesembuhan penyakit dari virus ini ada berapa persen. Nah, itu kan bisa membuat suatu harapan baru, atau bisa membuat kita lebih positif untuk berpikir. Nah, karena kita lebih positif untuk berpikir, makanya kita lebih sehat, lebih bahagia, dan tentu saja daya tahan tubuh kita akan lebih naik. And last but not least, ini ada tips 5 dari gue. Mungkin bagi sebagian orang, stay at home ini bukanlah hal yang menyenangkan. Coba bayangkan orang-orang yang memang merasa rumahnya itu tidak seperti rumah. Rumahnya itu orang-orang banyak yang mengalami kekerasan dan sebagainya. Itu akan menambah stressful mereka ketika mereka harus stay at home. Kemudian, gue dengar nih dari teman-teman gue yang kerja, ataupun dari sepupu-sepupu keponakan-keponakan gue yang masih sekolah, itu kan mereka sekolah tapi tugasnya tambah banyak, kerja pun juga meetingnya makin banyak meeting, makin tambah banyak tugas, dan deadline-nya tuh makin cepat. Dan itu tentu aja nambah stres atau nambah beban bagi mereka yang merasakannya tentu aja, atau bagi orang yang mungkin juga merasakannya. Nah, tentu aja dengan penambahan stres itu otomatis daya tahan tubuh kita akan semakin menurun juga dong, dan kita akan lebih rentan kena penyakit ibaratnya. Nah, solusi dari gue atau tips dari gue yang bisa kalian lakukan adalah carilah hiburan. Hiburan itu macam-macam, bisa nonton Netflix. Kalau misalkan kalian suka nonton, atau bisa nonton YouTube, kalau misalkan ya kalian suka nonton YouTube juga. Bisa main game, kalau misalkan kalian suka main game, why not, main game nggak salah kok gitu. Terus bisa ngapain ya, nyanyi-nyanyi gitu, atau bisa melakukan hal-hal sesuatu lah yang bisa dilakukan di rumah. Tapi ingat, cari hiburan itu tentu aja nggak boleh terlalu berlebihan. Misalkan ya udah sehari cukuplah nonton 2 atau 3 episode aja gitu.
dari suatu drama gitu misalnya. Atau batasin waktu nonton kalian cuma 3 jam, 4 jam gitu misalnya. Terus kemudian batasin waktu main kalian berapa jam, kayak gitu loh. Kalau misalkan kalian terlalu banyak juga, terlalu banyak untuk nonton, sampai lupa tidur, sampai lupa makan, dan segala macam, itu kan malah jadi penyakit sendiri buat kalian gitu. Dan kalian juga nggak bisa aktif, kalian juga pikirannya paku untuk nonton terus, dan kalian udah nggak produktif ibaratnya. Jadi, tetap cari hiburan, tapi harus tetap bertanggung jawab. Nah, oke, itu dia 5 tips yang udah gue kasih untuk setidaknya membantu kalian supaya dapat pencerahan nih apa aja yang bisa dilakukan sih selama stay at home biar nggak merasa bosan atau biar terhindar dari perasaan-perasaan negatif yang mungkin muncul saat si stay at home itu. Jadi sekian dulu untuk video gue kali ini. Kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, silahkan bisa di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan kalian merasa suka dengan video ini, bisa diklik like-nya. Kalau nggak suka, di thumbs down aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ada komentar, kritik, saran, diskusi, atau apapun, silahkan tentu aja tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30. Untuk Selasa untuk konten kesehatan mental, dan hari Jumat untuk konten makeup. Dan sekali lagi, tetap follow di Instagram gue di @yulstef. Dan tentu aja, jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah, stay healthy and stay safe semuanya. Bye-bye!